Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan cerita? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kawan cerita, perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak. Mengapa harus berubah? Karena perubahan itu tentu mengarahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita alami saat ini. Nah, BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai lembaga non-kementerian juga tentu harus berubah agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut bisa lebih baik, lebih optimal, dan tentu menghasilkan data yang berkualitas. BPS sendiri sudah melakukan banyak perubahan, termasuk di dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan statistik, kemudian manajemen SDM. Tentu itu semua dilakukan harus dengan pengawasan. Nah, BPS sendiri mempunyai yang namanya inspektorat. Inspektorat ini juga sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari inspektorat, tepatnya Ibu Inspektur Wilayah 2, Ibu Endang. Ibu Endang Triwahyuningsi. Kan setiap perubahan yang dilakukan selalu ada risiko yang timbul. Ya. Sebenarnya bagaimana sebenarnya upaya BPS menghadapi risiko itu? Iya, jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa namanya? Kawan cerita. Oh, kawan cerita. Okay. Ya, ini luar biasa. Kawan cerita yang mudah-mudahan semua sehat ya, untuk teman-teman yang ada di Medan ya, Medan dan sekitarnya. Jadi sebenarnya peran inspektorat utamanya ya, yang mungkin sekaligus tadi pertanyaan perubahan apa gitu ya. Kalau dulu dikatakan kita ini sebagai watchdog ya, watchdog. Jadi kalau kedatangan inspektor kan biasanya menakutkan, menakutkan. Nanti pasti dicari-cari itu kesalahan begitu kan ya. Jadi kita sekarang ini tahapannya layarnya yang watchdog sampai yang terakhir ini yang kita harapkan paradigma baru sebagai trusted advisor gitu. Jadi selain kita sebagai istilahnya mungkin kalau kita katakan fungsi kita itu dua ya. Fungsi kita dua sebagai pengendali intern pemerintah itu sesuai dengan PP nomor 60 2008 bahwa kita ada dua fungsi ini ya, sekaligus nanti mungkin manajemen risiko itu masuk ke dalam hal tersebut. Yang pertama memang kita selain sebagai assurance ya, assurance kita juga sebagai consulting. Ya, consulting gitu, pendamping kegiatan yang ada di BPS ya. Yeah. Saya pendamping sensus pertanian 2023, pendamping kegiatan rutinnya, pendamping semua seperti itu. Jadi selain tadi saya katakan sebagai consulting atau pendamping, kita juga sebagai penjamin gitu ya. Makanya lewat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kami gitu di inspektor utamanya. Jadi ada yang disebut dengan kita melakukan audit, ya audit untuk memberikan keyakinan gitu, audit. Kemudian ada juga disebut dengan probity, seperti sekarang ini yang sedang berjalan melakukan probity dan pengawasan. Masuk review itu buat ada. Betul. Sebenarnya inti penting dari pengawasan intern dan manajemen risiko tadi sebenarnya apa Bu? Inti pentingnya itu. Inti pentingnya. Mengapa sih harus kita lakukan gitu? Ya, jadi begini. Suatu organisasi itu kan pasti punya tujuan, ya kan? Seperti BPS ini kan punya tujuan, penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju, kan begitu ya. Demikian juga berbagai kegiatan kita yang kita lakukan pasti ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu harus efektif, efisien dan ekonomis di situ. Itu peran kami untuk ngiring supaya pencapaian tujuan organisasi itu efektif, efisien, dan ekonomis. Seperti itu. Tadi dikatakan bahwa memang tugas untuk pengawasan. Iya. Sejauh ini Bu sampai di mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh inspektorat gitu ya, untuk katakanlah mengarahkan. Kan kita tahu sendiri BPS itu kan tersebar di seluruh Indonesia ya, dengan pegawai yang ribuan begitu. Bagaimana inspektorat sendiri melakukan langkah-langkah komunikasi dan seterusnya agar memang itu terawasi gitu secara keseluruhan. Iya, jadi ini pertanyaan yang bagus ya, yang diinginkan ke kami gitu. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan kita ya? Kita ada istilahnya mungkin program kerja pengawasan tahunan.
gitu ya, program kerja pengawasan tahunan. Di sana tertera berbagai kegiatan ya, pasti ya di dalam istilahnya mungkin kita kan masing-masing semuanya punya kegiatan kinerja ya, kita mengawal kegiatan kita melalui audit, sekali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, melalui audit, melalui probity. Kita melakukan pendampingan yang sekarang ini ya, pendampingan kegiatan-kegiatan strategis yang tahun ini didampingi adalah SBH, kemudian ST 2023. SBH studi hidup ya. Betul, Yeah. itu kegiatan strategis ya, yang besar itu, kemudian Sesmuduk long form, sama terakhir ini adalah kegiatan Rexosec. Kemudian juga selain itu di kita juga ada yang disebut pengawalan untuk sakit ya. Sakit ya. Apa sakit itu? Sakit apa namanya untuk kinerja instansi pemerintah ya, seperti itu. Jadi itu juga dikawal oleh kita. Terus kemudian juga ada reformasi birokrasi yang di dalamnya ada untuk wilayah bebas korupsi dan wilayah BBBN ya, seperti itu. Jadi luas gitu ya pengawasan kita untuk pencapaian tujuan organisasi. Juga kita melakukan pendampingan sebagai bentuk consulting kita, seperti tadi untuk kegiatan-kegiatan strategis, kemudian juga untuk pembangunan gedung, kita itu juga mengawal atau mendampingi PPK yang ada terutama di pusat begitu. Ya. Dan tadi pertanyaannya bagaimana mengawal seluruh kegiatan yang ada, ya tentu koordinasi dari kita semua ya, kemudian dengan baik begitu. Kita juga membuat sekarang ini dashboard yang semua bisa memonitor. Nah, iya kan? Memonitor. Sampai level mana Bu yang bisa monitor Bu? Apakah semua di provinsi mungkin kepala BPS mungkin atau di kabupaten siapa? Bisa sampai kabupaten, sampai ini level semua sudah tersistem sekiranya, meskipun belum sempurna, namun pengawasan yang istilahnya kita kan pengawasan yang terintegrasi begitu, ini perlu memang semuanya bersama-sama berkomitmen untuk itu. Kira-kira di tahun 2022 ini apa yang terbaru dari inspektorat nih tentang pengawasan tadi? Ada yang baru nggak? Ya, terbaru ini adalah kita mengawal pendataan administrasi registrasi sosial ekonomi. Ini kan kerjaan besar, super prioritas. Kita ada 3 pengawalan kita. 1 pengawalan dalam kinerja, ya kan, kinerja. Kemudian yang kedua pengawalan administrasi. Yang ketiga adalah dalam manajemen risiko. Ya, manajemen risiko. Jadi untuk manajemen risiko sendiri sekarang kan lagi semuanya kan berbasis resiko, nanti kesananya ya. Jadi bagaimana kita meminimalisir resiko-resiko tersebut agar supaya resiko yang terjadi itu tidak mengganggu tujuan organisasi, tujuan besar kegiatan atau tujuan besar organisasi. Jadi ada yang katakan nih, kita nih sekarang lagi gencar nih ada audit administrasi, ada kinerja. Jadi di antara 2 itu nggak boleh ada yang diutamakan Bu ya. Masing-masing semuanya itu utama ya. Jadi jangan kadang-kala kita kan sibuk administrasi atau sibuk teknis administrasi lupa. Ini nggak lengkap dan seterusnya ya Bu. Artinya posisinya sama-sama nih ya, setara nih ya. Harus sama-sama diutamakan. Betul, gitu, karena ya? betul. Jadi begini karena begini, yang selama ini bagi Bapak Ibu teman-teman di kita gitu, tahunya itu kalau seorang auditor itu ya administrasi saja begitu ya. Padahal sebenarnya untuk melihat efektif atau efisien dari suatu kegiatan tadi, ya itu bisa dari pengawalan kinerjanya. Ya, pengawalan kinerja itu mengiring ya. Kalau kinerjanya itu lebih kepada proses bisnis, ya lebih kita mengawal proses bisnis. Kalau administrasi kan dari sisi administrasinya, keuangannya, terus kemudian yang mendukung untuk kinerja tadi, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi pengawalan kinerja ini lebih kepada proses bisnisnya, BPS lah kalau ini ya, sesuai dengan GSBPM begitu, General Statistic Business Process ya, seperti itu. Dari mulai specify needs sampai nanti dia didiseminasikan, seperti itu tahapan-tahapan itu harus kita kawal sesuai tidak sih sebenarnya.
Seperti tadi pelatihan INDA, apa yang harus disiapkan? Nah, pelatihan INDA tentu dari sisi administrasi, maka yang peserta yang datang harus sesuai itu tanda tangannya disiplinnya. Tiketnya gitu. Iya, seperti itu. Tapi dari sisi kinerjanya sesuai dengan tahapan-tahapan bahwa pelatihan ini harus begini itu sudah sesuai belum? Dan tentu BPS sudah menyiapkan instrumen itu ya Bu, agar semua tahapan itu bisa berjalan sesuai aturan dan sukses tentunya gitu Bu ya. Ya, makanya ada sekarang ini pedoman administrasi seperti itu. Jadi memang sekali lagi tidak mudah untuk kita, namun bukan tidak mudah ya, bukan susah maksud saya, tapi kebiasaan ini jadi jangan bisnis as usual ya, seperti kemarin selesai sudah. Ini harapan kita kan kalau selesai pelaksanaan kegiatan maka administrasi juga harus clear, kemudian sesuai dengan SOP seperti Ibu sampaikan tadi, mulai dari specifying yang ada di pusat, bagaimana perencanaannya, terus kemudian pengolahannya, pendataannya seperti apa sampai didesainasikan. Jadi administrasi dengan kegiatan teknis itu harus berjalan sendiri. Ini tadi kita di awal sudah mengungkit sedikit tentang registrasi sosial ekonomi, Exosek. Kita tahu lah Bu ya, di keterbatasan waktu gitu ya, SDM kita memang registrasi sosial ekonomi ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan 100% penduduk Indonesia itu dicatat semua, gitu Bu ya. Tentu anggaran yang akan disediakan juga besar. Gitu. Ini gimana Bu, inspektorat gitu ya, dalam hal ini bagaimana melakukan pengawasan mungkin gitu, pengawalan gitu. Iya, tentu pengawalan ini sekali lagi tidak pengawalan ini berhasil manakala kita mempunyai komitmen yang sama. Ya, untuk mencapai tujuan Exosek sendiri kan kita bisa menghasilkan output tadi satu data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya kan besar. Kemudian langkah-langkah atau strategi yang diambil tentu keterpaduan atau integrasi dari berbagai stakeholder, termasuk di inspektorat hukum. Jadi kami ini kan ada 3 inspektur. Jadi yang satu mengawal kinerja, yang kami ini mengawal administrasi, satu lagi mengawal manajemen risiko. Wilayah 3 itu. Iya, wilayah 3 mengawal untuk manajemen risiko. Nah ini juga dengan waktu yang sangat singkat istilahnya mungkin pimpinan juga berkomitmen bersamanya, komitmen bersama dari pusat sampai daerah untuk sekali lagi kita mematuhi apa yang sudah digariskan gitu ya. Komunikasi kalau seandainya tidak sesuai dengan SOP yang memang digariskan seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi patuh terhadap SOP baik teknis maupun administrasi, dan pusat sendiri sudah membackup dengan pedoman administrasi yang setebal 1564 itu. Sekali lagi memang belum sempurna, karena juga sempurna itu butuh proses, sambil berproses sambil berkomitmen semuanya. Jadi ini saya rasa trik-trik itu yang kita lakukan antara misalnya kami di inspektorat dengan biro keuangan, kemudian dengan biro perencanaan, itu kita kan selalu melakukan review nih. Nah, jadi pedoman administrasi maupun pedoman teknis ini kita review. Nah, kita review di sini, kemudian masing-masing subject matter itu menindaklanjuti apa yang sudah kita review. Namanya bagaimana kontrak tugas, bagaimana terkait dengan dukungan administrasi, itu yang kita lakukan. Jadi review. Sebelum dari review tentu dari awal ada review anggaran, ada review macam-macam di situ, itu peran kami di situ. Ya berjiwa punya luar biasa, sehingga kami harus bisa mengatur tim yang ada di kami sendiri, yang saling berhubungan dengan subject matter terkait, ada di ICD. Jadi ya mudah-mudahan
apa istilahnya, mungkin kegiatan besar dengan waktu cepat, dengan anggaran yang cukup besar, dengan SDM dari eksternal kan ya, itu cukup ini, itu pun juga harus kita belajar dari pengalaman ini, ya, bahwa kita juga mampu kan melakukan hal tersebut. Terus kan mengidentifikasi nih yang bakal terjadi, bukannya sudah terjadi ya? Mitigasi itu ya? Iya, yang bakal terjadi, nanti mitigasinya seperti apa, itu juga menjadi bisa menjadi satu dasar ya bagi pemeriksa gitu. Oh, kami sudah memitigasi. Nanti kalau misalnya seperti misalnya tadi petugas di apartemen misalnya, petugas di apartemen respondennya belum tentu kan untuk dia menjawab secara keseluruhan, mungkin bisa non respon dan sebagainya atau seperti apa. Nah, ini petugas bagaimana caranya untuk pembayarannya, kan kita harus mitigasi gitu, seperti itu, atau hal-hal lain lah ya yang mungkin agak sedikit ini gitu ya. Mitigasinya memang harus kita identifikasi ya, penetapan risiko. Jadi di sana juga nanti ada yang disebut dampaknya itu seberapa besar, kemudian istilahnya terhadap resikonya juga bagaimana Pak, sering terjadi, jarang atau apa, itu kan ada matrik digabung sehingga kita bisa memiliki istilahnya mungkin register ya, list resiko yang paling tinggi. Itu kan terus nanti namanya pemilik resiko atau list owner itu kalau instansi itu adalah kepala BPS. Namun kalau level provinsi adalah kepala BPS provinsi, kemudian kabupaten kepala BPS kabupaten kota, dan sebagai pengelola risiko itu bisa kalau level provinsi di sini adalah kabak umum gitu ya. Kalau daerah mungkin kasubag umum. Ya, ini barang baru tapi ya jangan dijadikan sebagai satu beban menurut saya. Jadi identifikasi ini memang harus keseluruhan. Jadi budaya resiko ini harus kita tanamkan kepada semua instansi statistik ya. Jadi awal-awal ini memang identifikasi itu agak sulit gitu ya. Dirurut saja lah penyebab satu apa dulu gitu, kalau sampai pol itu sampai kelima misalnya baru kita temukan penyebab utamanya, itulah yang kita ini. Itu tidak bisa kabak umum sendiri yang bekerja, nggak bisa, harus semua dari list owner-nya, list owner itu yang kepala BPS provinsi. Kolaborasi tadi kan? Iya, itu. Oke, kawan cerita, makanya di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa memang perubahan itu terus terjadi. Ya seperti tadi, ini kan berubah terus nih. Iya. Kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak terpikirkan gitu. Kalau kita tidak siap untuk berubah, bisa kacau gitu ya. Makanya juga podcast kami itu kan kenali perubahan, pas sekali Bang. Kenali perubahan. Pas sekali Bang, gitu ya, kenali perubahan. Baik, kawan cerita terkait Rexosec tadi yang dibahas Ibu tadi, mungkin nanti kita ada episode berikutnya khusus membahas Rexosec. Jadi kawan cerita nggak perlu khawatir, Rexosec itu apa, untuk apa dan seterusnya nanti akan kita jelaskan di episode berikutnya dengan narasumber yang lain tentunya. Oke Ibu, mungkin demikian yang kita bincang-bincang hari ini. Terima kasih. Nah, terakhir Bu, harapannya buat kawan ceritanya apa nih? Atau petugas nanti Rexosec nih di lapangan, apa harapannya pada? Ya, kepada semuanya saja ya, pasti petugas yang mengawal kegiatan, terlibat mengawal kegiatan BPS. Bapak, yang perlu kami sampaikan kepada petugas itu bukan orang lain. Kalau saya boleh bilang bahwa petugas BPS adalah mitra sejati kita, merupakan bagian dari BPS. Maka saya berpesan kepada petugas utamanya mitra bahwa kalau mitra tersebut itu melakukan pendataan sendirian begitu ya, hasilnya tidak akan terlihat. Tapi manakala sudah diolah menjadi satu indikator, menjadi satu output yang bisa diinformasikan kepada semuanya, betapa istilahnya mungkin manfaat sangat berharga manfaat tersebut. Untuk itu sekali lagi kami berpesan kepada semuanya saja ya, kepada petugas juga baik organik BPS sendiri maupun ini bekerjalah dengan baik ya, bahwa data yang berkualitas dihasilkan dari petugas yang luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya buat kami di sini. Ya. Baik, kalau cerita demikian bincang kita.
Tentu banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil manfaatnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.